Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita yang berbunyi seperti ini. Bang, gua punya tanah 1 hektar. Kalau gua tanam sawit, apakah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari atau lebih baik gua jual untuk usaha lain? Nah, ini abangnya ya. Kalau abang mau menjual tanah, jadi saran saya lu tanam sawit dulu bang ya. Nanti kalau memang sudah tertanam sawit baru lu jual. Nah itu strateginya. Jadi kalau misalkan tanah kosong harganya 50 juta per hektar, lu bisa jual hingga 3 kali lipat kalau memang sudah ada sawitnya. Apalagi kalau sawit lu itu sudah berbuah dan memang kondisinya sangat-sangat berproduksi secara baik. Itu bang saran gua. Jadi ya kalau mau memang niat lu mau jual tanah ya tunggu saja ditanam dulu dengan sawit baru lu jual, nanti lu dapat hasil yang lebih berlipat, itu keuntungannya. Namun saran gua ya lebih baik lu tanam sawit aja deh bang. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari pasti bisa tercukupi, namun ada syarat-syaratnya agar sawit atau kebun lu itu memang berproduksi cukup tinggi. Syaratnya apa? Yang pertama ini ya bang ya, lu harus pakai benih yang memang benar-benar berkualitas. Jangan pakai benih yang asal-asalan lu cabut di kebun orang lain kemudian lu tanam dan hasilnya nanti akan mengecewakan. Saya jamin pasti akan mengecewakan karena sudah banyak sekali buktinya. Bahkan di daerah saya ini orang-orang yang menggunakan benih-benih yang asal-asalan itu hasilnya ya tidak mengembirakan. Itu sih. Jadi lu memang harus menggunakan benih yang memang benar-benar berkualitas. Caranya bagaimana mendapatkan benih yang berkualitas? Lu searching saja di YouTube, di googling bagaimana caranya mendapatkan benih yang bervarietas yang baik seperti itu. Jadi sudah banyak lah, internet sudah canggih, zaman sudah canggih sekarang. Banyak varietas-varietasnya, mau dari PPKS, dari Lonsum, Sriwijaya, TN dan lain sebagainya. Lu bisa pilih sendiri. Jadi lu yang menentukan. Jadi awali dengan penggunaan benih yang bagus. Nah, pertanyaannya, benihnya mahal atau bibitnya mahal? Kalau bibitnya mahal, tentu lu harus menyemai sendiri bang. Jadi beli kecambahnya, yaitu kalau kecambahnya tidak ayam ya, terkejut. Jadi bang, lu harus membeli kecambah, lu semai sendiri supaya memang biayanya lebih ngirit, karena sudah banyak ya pilihannya dari harga 7.000 hingga harga 32.000. Kalau perlu bang, lu tanam yang harga 32.000 yaitu Ferdinand Select supaya nanti bisa hasilnya itu melebihi dari UMR lu sekarang. Itu pesan gua. Jadi selanjutnya selain menggunakan benih yang bagus atau benih yang berkualitas tinggi, lu harus memaksimalkan jarak tanam. Nah ini yang paling penting. Jadi banyak sekali orang-orang itu yang tidak mengetahui atau tidak bisa memaksimalkan jarak tanam, karena jarak tanam ini sangat-sangat mempengaruhi dari hasil produktivitas kebun sawit kita. Jadi lu harus belajar jarak tanam yang ideal untuk sawit lu. Jadi kalau lu menggunakan jarak tanam menggunakan pelepah pendek, lihat varietas apa yang lu gunakan. Kalau memang di situ rekomendasinya 163 batang per hektar, ya lu tanam 163 batang. Kalau rekomendasinya itu 143 batang, ya lu tanam 143 batang. Kalau direkomendasinya itu 130 batang, ya lu jangan coba-coba untuk merapatkannya lagi, karena memang itu sudah dihitung oleh si pembuat benih, karena memang itu sesuai dengan varietas yang lu beli. Jadi itu bang saran gua. Jadi jangan macam-macam lah dengan jarak tanam. Rekomendasinya 9 meter, lu buat 7 meter, tentu nanti hasilnya tidak akan berkembang secara baik. Lalu lu ingin, katanya orang kalau jaraknya jarang-jarang nanti sawitnya jadi besar-besar. Jangan bang, karena dengan jarak yang sudah direkomendasikan itu sudah bisa membuat sawit kita berbuah secara maksimal.
Jadi lu manfaatkan tanah yang lu punya, kemudian gunakan jarak tanam yang ideal. Lakukan dengan menggunakan baris mata 5 supaya populasi batangnya itu lebih banyak. Kalau lu menggunakan baris mata 4, maka populasinya itu akan berkurang sekitar 20%, dan itu tentu akan merugikan bagi kita. Itu yang kedua, lu harus memaksimalkan jarak tanam yang ideal untuk sawit lu itu, Bang. Terus kemudian, nah ini pemupukan. Pemupukan itu sangat penting, Bang. Jangan sampai lu tidak memupuk sawit lu sendiri. Ini sawit gua umur 11 bulan sudah rimbun ini, sudah sebesar ini dan sudah sebagus ini. Tentunya apa? Tentunya karena saya melakukan perawatan dengan penuh semangat. Jadi saya itu kecanduan merawat sawit. Jadi saya lakukan pemupukan per 1 bulan sekali per satu jenis pupuk. Nah, lu harus belajar pupuk-pupuk apa yang harus digunakan untuk sawit. Jangan lu melulu pakai pupuk itu saja. Jangan urea terus atau KCL terus atau dolomit terus. Ada yang bilang sawit gua bagus hanya dengan pemupukan dolomit setiap 3 bulan sekali. Ya, itu awalnya bagus. Nanti kalau sudah berproduksi juga pasti sawit itu membutuhkan unsur-unsur hara yang lain. Lebih baik lu pelajari, gunakan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan sawit dan lakukan secara rutin. Itu saran gua. Kemudian, Bang, yang sering diabaikan oleh petani itu adalah masalah kebersihan lahan. Nah, lu harus rajin-rajin. Apalagi lu hanya punya 1 hektar lahan, tentu lu bisa melakukannya sendiri tanpa harus mengupah orang lain. Itu kalau menurut saya sih ya, Bang ya. Jadi ya, lu bisa tebas sendiri lah kalau cuma 1 hektar. Ini gua udah ngalamin ya. Jadi kalau cuma 1 hektar ya untuk 5 hari gua tebas sendiri itu sudah selesai. Dan tentunya teman-teman, untuk khususnya untuk abang, karena ketika sawit kita itu terbengkalai dan semaknya ini lebih tinggi daripada sawit kita, maka nanti pertumbuhan batangnya itu akan lebih lambat. Nah, lu harus rajin-rajin ke kebun, lu harus sering melihat kebun lu mana yang memang tidak bagus harus diperbaiki, kemudian mana ada yang gulma-gulma yang tumbuh tinggi seperti ini harus segera dibabat habis agar supaya tidak mengganggu dari pertumbuhan sawit kita. Itu saran gua, Bang. Kemudian, apakah penghasilan sawit dalam kurun 3 tahun itu sudah bisa menghasilkan yang bisa mencukupi untuk keluarga? Belum, Bang, belum bisa. Jadi untuk kita bisa mendapatkan hasil dari sawit kita itu ya umur sekitar 5 tahunan. Jadi kalau memang sawit lu itu udah 5 tahun baru lu bisa mendapatkan hasil seperti yang UMR. Kok bisa? Ya tentu kalau sawit lu memang berproduktivitas tinggi, benih bagus, pemupukan bagus, itu bisa mencapai 3 ton per bulan. Itu sudah gua buktikan, Bang. Jadi sawit gua ini tidak sampai 1 hektar untuk usia 4 bulan 4 tahun itu sudah bisa menghasilkan 1,5 ton. Jadi kalau memang sawit gua itu sawit bagus dengan benih yang bagus seragam, tentu ya gua yakin 3,5 ton itu bisa tercapai. Ya syaratnya itu tadi harus melakukan perawatan yang baik. Dan tentunya teman-teman atau abang khususnya, lu harus bisa menyisihkan 30% dari penghasilan kebun lu itu untuk terus melakukan perawatan. Ya misalkan kita penghasilan kita 2 ton misalkan ya, 2 ton per bulan, tentu akan mendapatkan kalau sekarang 2.500 atau 3.000 di pabrik, tentunya kita sudah mendapatkan 5 juta rupiah. Nah, lu harus bisa menyisihkan 1,5 juta untuk kebutuhan perawatan kebun, dan lu masih bisa mendapatkan 3.500.000 untuk kebutuhan rumah tangga lu. Nah, lu harus bisa nabung supaya bisa kebeli tanah atau lahan yang baru untuk menambah penghasilan lu, Bang. Nah, itu saran gua. Mungkin hanya ini, semoga bisa menjawab dari pertanyaan abang ini, dan saya harapkan semua petani juga lebih bersemangat dalam merawat kebunnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.